Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel FS Story. Sebelum masuk ke cerita, alangkah baiknya kita berdoa sejenak untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Allah, agar mereka tidak mendekati aku. Amin. Kali ini saya akan bahas misteri nenek kebayan penghuni Gunung Ledang yang sangat menakutkan di negara jiran Malaysia. Wajahnya cantik ketika bulan purnama, tetapi bertukar menjadi nenek tua ketika bulan gelap. Begitu gambaran Pak Hasyim mengenai putri Gunung Ledang yang dikatakan menghuni gunung berkenaan itu. Pak Hasyim atau Hasyim Ilyas, penduduk asal Kampung Sagil, Malaysia, sebuah perkampungan yang terletak paling dekat dengan Gunung Ledang, juga mendakwah pernah bertemu nenek kebayan di gunung itu. Bertemu Pak Hasyim di rumahnya di Taman Sagil. Di sini baru-baru ini bagi membongkar misteri Gunung Ledang. Beliau berkongsi kisah perjumpaan seorang nenek di tengah hutan ketika mencari akar kayu untuk dibuat obat. Nenek itu membawa saya ke rumahnya untuk makan tengah hari. Saya yang ketika itu sedang kelaparan tanpa berpikir panjang, setuju dengan tawaran nenek itu. Saya dibawa ke sebuah pondok yang agak ajaib, karena atapnya diperbuat daripada lalang yang masih hijau, dengan binaannya yang agak unik. Saya dihidangkan dengan semangkuk nasi dalam tempurung kelapa, dengan lauk ikan asin dan ulam. Apa yang ajaibnya, nasi dimakan tidak luak-luak atau berkurang, sehingga saya kenyang. Sebelum meminta diri, nenek mahu memberi saya beberapa ketul kunyit sebagai hadiah. Tetapi saya menolak karena muatan akar kayu serta herba yang sudah dikumpul sejak dari pagi sudah penuh dan agak berat. Katanya yang memiliki ilmu perobatan tradisional itu. Pak Hasyim meninggalkan rumah nenek itu tanpa memikirkan perkara yang bukan-bukan. Namun, apabila beliau menceritakan perkara itu kepada penduduk kampung, beberapa orang tua memarahi beliau karena dianggap menolak rezeki. Orang tua di kampung marah, sebab kata mereka saya menolak rezeki. Karena wanita yang saya temui itu adalah nenek kebayan. Saya hanya menganggap itu semua sebagai tindak ada rezeki, katanya. Pengalaman yang dilalui sangatlah aneh, akui Pak Hasyim. Malah ada antaranya sukar dipercayai atau difahami dari segi logik akal. Katanya juga, Gunung Ledang bukan sembarang gunung. Ia memiliki banyak keistimewaan yang tidak semua orang mengetahuinya. Kalau niat baik, jadilah baik. Kalau buruk, jadilah buruk. Gunung Ledang ini sebenarnya tidak keras atau misteri. Mana tetapi paling penting, jika seseorang itu ingin ke Gunung Ledang, pertama, jangan sekali bercakap kasar besar. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi perkara yang tidak diinginkan. Berlaku seperti tersesat atau cedera. Pernah seseorang guru silat dan anak muridnya ke gunung, dan anak murid itu bercakap besar. Kononnya,
boleh sampai ke puncak lebih awal, menyebabkan akhirnya gurunya sampai dulu ke tempat yang ditujunya. Manakala anak murid pula sesat entah di mana, katanya. Tambah Pak Hasim lagi, Gunung Ledang itu turut didiami oleh makhluk gaib dan mempunyai perkampungan orang bunian yang lengkap dengan kemudahan masjid dan sebagainya di kawasan yang dinamakan Bukit Botak. Jika kita ke Gunung Ledang, perlu menjaga adab dan tata tertib. Tidak boleh buang air merata-rata karena setiap hari bulan menyebabkan mereka marah dan seterusnya. Menyebabkan kejadian seperti histeria dan sebagainya. Katanya, setiap kawasan di Gunung Ledang mempunyai orang dan kisahnya yang tersendiri, kata Pak Hasim. Di kawasan air terjun, setiap kolam ada pemiliknya tersendiri. Contohnya, kolam 4 ada datuk harimau berantai, dan kolam 5 ada nenek embun. Di kawasan Batu Besar pula ada Putri Datin Saniyah, dan kawasan air terjun pula adalah tempat Datuk Putih, manakala di atasnya dimiliki Mbah Keroma. Selain itu, beberapa tempat lain juga ada pemiliknya sendiri, yaitu Mbah Kiai. Dan sebuah gua yang sering dirujuk sebagai Gua Adi Putra pula adalah tempat tinggal Nenek Kebayan. Tidak ramai orang termasuk mereka yang ada ilmu pergi ke situ, karena dipercayai ada seekor harimau di kawasan terbabit, katanya. Pak Hasim berkata Gunung Ledang juga mempunyai banyak gua yang dikenali Gua Silat, Gua Nenek, dan Gua Kambing. Selain Gua Jalur, yang dikatakan boleh menghubungkan gunung itu dengan Malaka, sehingga ke pulau besar, tetapi ia mempunyai banyak ular berbisa. Katanya, Gunung Ledang juga sering menjadi tumpuan individu yang memiliki ilmu, atau sedang menuntut ilmu sama ada persilatan, perbuatan, atau batin. Terutama orang Melayu yang berasal dari Indonesia dan keturunan Jawa, karena dikatakan menjadi destinasi akhir sebelum mereka menamatkan ilmu yang dituntut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih berhati-hati. Kalau di dekat kita ada juga makhluk yang tak kasat mata bisa mengganggu kita. Jangan lupa berdoa dengan apa yang mau kita lakukan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.